sebelum memasuki materi, saya akan membacakan tata tertib kelas online Business Test bersama Yeci lagi ya teman-teman. Oke. Pertama, pelatihan seri 2 tips dasar bisnis online yang wajib diketahui pemula dimulai tepat pukul 11 pada hari Senin 15 Juni 2020. Yang kedua, peserta dilarang memforward atau men-share link Zoom meeting Zoom ke orang lain, karena hanya peserta yang terpilih yang dapat mengikuti pelatihan ini. Poin ketiga, peserta diharapkan sudah standby Zoom meeting pukul 10.45. Poin keempat, saat pelatihan berlangsung, semua peserta dilarang mengaktifkan mikrofon, hanya mikrofon host dan pembicara yang diperkenankan untuk menyala. Poin kelima, bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat diajukan melalui kolom komentar atau kolom chat di bawah ya, teman-teman. Poin keenam, semua pertanyaan akan dilarang keluar Zoom meeting sebelum pelatihan selesai. Poin ke-8, materi pembicara akan di-share melalui grup WhatsApp. Poin ke-9, rekaman pelatihan dapat diakses melalui channel YouTube kami di Sahabat Yeci. Poin ke-10, setelah sesi berakhir akan ada form evaluasi pelatihan yang wajib diisi oleh semua peserta pelatihan maksimal 3 hari setelah pelatihan ini berlangsung. Poin ke-11, sertifikat pelatihan akan dikirim setelah peserta mengisi form evaluasi maksimal 1 minggu setelah pelatihan ini berlangsung ke masing-masing email peserta. Poin ke-12, grup WhatsApp ini dibuat untuk info pelatihan sampai dengan selesai, sehingga diharapkan semua peserta untuk tetap dalam grup dan tidak men-share berita, broadcast, dan bagi teman-teman yang baru join, saya akan memperkenalkan sedikit Yeci ya teman-teman, sahabat Yeci. Jadi Yeci itu adalah Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia atau Yeci, yang mana pilar utama itu ada 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kegiatan yang kita lakukan hari ini ialah di bidang pendidikan. Untuk tahu informasi lebih lanjut, teman-teman dapat meng-follow sosial media kita di @sahabatyeci untuk Instagram, YouTube, dan Facebook, sedangkan untuk Twitter di @sahabatyeci_id. Baik, lanjut. Saya akan membacakan CV dari Mas Arief Hidayat, SEMM. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru join, saya akan sedikit mengulang lagi CV Mas Arief ya teman-teman. Jadi Mas Arief ini adalah S2 Manajemen Telkom, Sekolah Tinggi Manajemen Telkom Bandung. Mas Arief ini sudah aktif. Boleh lanjut, Mas Ya, sebentar. Ya. Oke. Mas Arief ini sudah aktif di bangku sekolah menengah atas, sehingga setelah lulus SMA pun Mas Arief langsung bekerja di Lipo Multipolar. Mas Arief ini sebagai pelaku bisnis online di berbagai marketplace sebagai top seller. Selain memiliki kemahiran dalam menulis, Mas Arief juga suka fotografi nih teman-teman, sehingga ia wujudkan dalam blog dan media online yang ia kelola sendiri, yaitu sumbawanews.com. Sebelum terjun di dunia bisnis, Mas Arief juga pernah terjun di dunia politik, juga PR. Namun, Mas Arief lebih memilih melepaskan jabatan-jabatan itu untuk terjun sebagai entrepreneur, disebabkan uang yang dihasilkan lebih jauh besar dengan waktu yang ia bisa kelola sendiri. Untuk itu, selanjutnya, pemberian materi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Arief Hidayat. Kepada Mas Arief dipersilahkan. Mas? Yep. Bentar, Mas. Tunggu, cek. Okay. Sudah, ada suaranya? Masuk. Ya, sudah masuk. Enggak, tadi ada suara telepon masuk enggak di itunya? Enggak masuk kok, Mas, di sini. Enggak ada suara telepon masuk ya? Iya, enggak. Enggak, soalnya ada telepon dari WA, ini ada suara ke sini gitu. Oh, iya. Oh, berarti enggak keganggu ininya ya? Enggak kok. Ya, bisa dimulai, Mas. Oke. Ini kan ada peserta yang minggu kemarin sudah ikut partisipasi juga untuk acara webinarnya. Ini sekarang kan ada sekitar 22 orang ya yang sekarang ngikutin gitu.
yang minggu kemarin yang ikut acara pelatihan, yang udah gabung ke marketplace siapa ya? Ada nggak? Coba. Boleh teman-teman Bisa di di komen. chatnya? Iya, di chat. Di chat, di komentar di Via chat. chat boleh. Supaya bisa dilihat. Yang sudah punya marketplace. Boleh absen teman-teman. Yang sudah punya marketplace. Via chat. Rizky. Ada Rizky. Terus siapa lagi nih? Baru 1 orang. Yang lainnya mungkin? Yang lainnya gimana? Yang lainnya, teman-teman? Apa sudah ada yang punya bisnis di marketplace? Oh, Tokopedia. Sudah ada Tokopedia. Dari Jingga. Tokped dan Shopee. Muhammad Fadil di Tokped dan Shopee. iPhone 2 juga sudah ada di Tokopedia. Rata-rata Tokopedia ya, Shopee. Tokopedia dengan Shopee ya. Tuh, Di Shopee. Eti Setiawan juga di Shopee. Tokopedia. Shopee. Ya, berarti mayoritas udah mengenal marketplace ya pada intinya. Karena minggu kemarin kan kita bicara dengan asumsi peserta webinar, peserta acara kita ini masih akan memulai dari bisnis yang offline atau dia sebagai pekerja dan belum mencoba untuk marketplace gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang, saya sendiri menganggapnya udah mencoba di marketplace-nya, meskipun baru mulai minggu kemarin ataupun beberapa hari ini. Jadi sesuai dengan tema kita, yang hari ini temanya ada 7 tips bisnis bagi pemula, terutama di online. Kita akan bicara tadi ada ininya ya Mbak, slide-nya bisa ditampilkan sedikit. Oke. Lanjut. Nah, ini kita harus yang pertama kalau kita bisnis, sebenarnya ini bisa untuk semua bisnis juga, bukan hanya online ataupun yang offline, tapi bisa diterapkan untuk semua bidang bisnis. Di sini kita harus mengetahui, mengerti, dan pahami customer. Itu yang pertama. Jadi keinginan customer itu harus kita pahami. Misalnya trennya sedang apa, ya kita harus pahami. Tapi juga yang harus kita pahami itu bisnis yang kita jalanin itu dalam segmen apa gitu. Dalam segmen apa, kalau kita mau fokus, kita harus ketahui dan pahami bisnis kita sesuai dengan segmen yang kita jalani. Biasanya ada yang ngikutin tren, terutama ngikutin pasar. Misalnya kalau sedang ramai, misalnya sekarang sedang ramai apa? Sedang ramai tentang masker. Ikut jualan masker, nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau yang lagi tren-tren booming dalam waktu pendek itu, kalau kita tidak tepat waktu masuknya, akibatnya apa? Akibatnya ya kita biasanya mengalami kerugian. Jadi nggak ada masalah sih ngikut tren yang ada, ngikut kondisi yang ada. Terus, tapi kita harus siap-siap gitu. Misalnya kalau kita di awal-awal untuk ngikut suatu bisnis, terutama di online, karena itu pesaingnya cukup banyak kalau kita lihat di online, itu ya biasanya kalau di awal-awal cukup bisa berhasil, karena kita bisa menggait customer awal, terus keyword kata kunci yang ada di online itu biasanya akan mengacu kepada orang-orang yang awal itu gitu. Biasanya kalau udah konsumen sudah membeli, sudah ada review, sudah ada rating, udah apa, dan itu lebih mudah sebenarnya untuk dilacak, untuk ditemukan oleh konsumen. Jadi itu, tapi sangat harus kita berhati-hati kalau kita pas di tren yang lagi booming, biasanya orang yang banyak yang ikut yang di tren, biasanya kalau tidak paham dengan kebutuhan, terus momen yang tepat, biasanya akhirnya ya sia-sia gitu. Banyak yang akhirnya barang numpuk dan bangkrut.
Banyak kok kejadian untuk yang bisnis yang awal-awalnya kita ngikutin secara tren, tapi akhirnya tren itu tidak berkepanjangan. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi bagaimana untuk memahami customer? Banyak caranya sebenarnya. Kalau kita tadi saya lihat ini banyak yang gabung di Shopee dengan di Tokopedia juga ya. Jadi kalau kita ngelihat di Shopee dengan Tokopedia, itu ada beberapa menu yang memberikan analisa terhadap kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Jadi barang apa yang paling laku? Jadi paling laku, misalnya kalau kita main misalnya di baju anak-anak, nanti kelihatan kok itu di segmen baju nanti yang lakunya yang bagaimana gitu. Itu nanti kelihatan apakah yang bajunya misalnya baju muslimah atau kategori baju sekolah, baju apa, nanti kelihatan kok di situnya. Pakai kita bisa masuk ke situ, ya kita harus pelajari dari laporan yang ada di masing-masing marketplace. Sebenarnya banyak kok marketplace itu yang menyediakan informasi tentang keinginan dari konsumen. Banyak. Ya, tapi kelemahan utama dari para pemain marketplace, mereka tidak masuk, tidak mempelajari apa keinginan dari konsumen tersebut. Mereka tidak melihat fasilitas, tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada tersebut. Mereka hanya berjualan gitu, tanpa melihat keinginan dari konsumen. Keinginan dari konsumen juga bisa kita lihat dari pesaing kita sebenarnya. Dari pesaing yang ada, kalau misalnya sekarang ada pesaing yang star seller, yang apa segala, itu bisa menjual lebih banyak, kita bisa melihat barang apa yang diinginkan oleh konsumen kelihatan dari penjualan dari barang mereka. Jadi bukan hanya kita misalnya tanya 1, 2 orang, 3 orang, kita bisa melihat dari pesaing kita juga, dari orang-orang yang telah menjual, oh ternyata dia menjual barang seperti motif A, dan itu ternyata banyak laku gitu di situ. Jadi itu salah satu untuk memahami keinginan konsumen, untuk mengerti keinginan konsumen, banyak caranya, termasuk kita juga bisa mengkombinasikan dengan bisnis offline. Jadi kalau kita misalnya sebagai pedagang, misalnya pengecer atau reseller atau reseller, kita bisa ngelihat barang apa yang paling banyak dijual oleh grosir. Kalau misalnya di tingkat grosir ada satu motif, ada satu barang yang itu banyak dijual, berarti itu banyak kebutuhan gitu di situnya. Itu kelihatan kok. Kelihatan kalau di tingkat grosir ternyata banyak diambil oleh orang, itu biasanya itu sedang dibutuhkan, sedang menjadi tren di pasar, baik itu offline ataupun online. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai strategi pasar, kita ingin memahami konsumen, kebutuhan konsumen, ada juga segmen yang ingin kita garap agak berbeda. Misalnya jadilah kita orang yang berbeda. Jadi itu sebenarnya kalau kita ingin jadi yang berbeda, itu biasanya agak sulit diikuti oleh pesaing. Jadi kalau kita ingin berbeda, biasanya kita yang menciptakan tren jadinya. Jadi kita yang menciptakan tren, kita menciptakan produk itu. Kalau kita udah ingin jadi yang berbeda, maka nantinya barang-barang yang kita jual tersebut, produk yang kita jual tersebut biasanya jarang ada di pasaran. Tapi itu dibutuhkan oleh orang gitu. Dan biasanya barang yang dibutuhkan oleh orang yang jarang ada di pasaran, biasanya barangnya tuh relatif lebih mahal. Seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau kita mengetahui seni dari bisnis, ya tidak menjadi sekedar penjual, hanya menjual tapi keuntungan kecil, kita sebenarnya jadilah yang berbeda. Jadi kalau kita jadi yang berbeda, kita menciptakan sendiri produk yang berbeda, dan itu belum ada yang menjualnya, maka konsekuensinya kita bisa menentukan harga keinginan kita. Karena tidak ada di pasar gitu. Jadi kita sendiri yang menciptakan produknya, kita sendiri yang menciptakan trennya, dan
harganya pun ya kita yang menciptakan gitu. Jadi kalaupun orang mau cari barang yang sama persis seperti itu akan sulit dicari oleh orang, dan ya mau tidak mau kalau orang udah suka mereka pasti akan beli. Kalau kita berbeda seperti itu, dan itu ya sebenarnya kalau kita ingin jadi berbeda itu kita jangan bermain di branded yang umum. Kalau misalnya contoh branded umum seperti kalau kita misalnya kita beli HP Oppo, Samsung atau apa, kan udah jelas itu ininya, kode barangnya. Jadi harganya kalau yang branded umum kayak Samsung, Oppo ataupun yang lain-lainnya, ataupun misalnya iPhone segala, harga pasarannya tuh sudah sama, hampir sama, paling nanti ada perbedaan 50.000, 100.000. Tapi kalau misalnya yang tidak ada di pasaran, kita menciptakan sendiri, kreasi sendiri, semacam perhiasan, kebetulan saya bermain di perhiasan, itu dan tidak dipunya oleh orang lain, maka harganya pun ya kita menentukan sendiri. Berapa besar yang kita inginkan, kita pasarkan, kita jualkan, kita lempar ke dalam market seperti itu gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin produk kita menjadi eksklusif, dan kita juga ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada bisnis yang biasa, maka kita harus untuk menjadi berbeda dibandingkan dengan yang lain. Tapi perbedaan tersebut menjadi berbeda sendiri tidak akan langgeng selamanya. Saya sangat yakin dan dari pengalaman yang ada, itu biasanya dalam beberapa bulan ke depan itu akan ada penirunya. Akan ada yang mengikuti, dan biasanya mereka akan memberikan harga yang lebih murah biasanya. Jadi produk kita ditiru, kreasi kita ditiru, dan ya akhirnya harganya juga bisa lebih murah. Dan saat harga murah ya kita tidak harus bermain di harga awal yang tadi kita pasarkan itu, seperti itu. Kita bisa untuk mengikuti pasar yang ada, kita bisa berikan harga yang berbeda juga gitu, harga yang lebih murah dibandingkan dengan awalnya. Tapi kan pada awalnya karena kita yang menciptakan, kita yang mengkreasikan, keuntungan awal itu pasti udah lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang ada saat ini. Nggak apa-apa ya peserta, sambil saya presentasi, sambil nanti kalau ada pertanyaan itu sambil ditulis di chat ya. Jadi apa yang saya terangkan ini, misalnya kalau ada yang langsung ditanya, itu bisa langsung ditanyakan, ditulis di chat gitu, supaya nanti bisa langsung nyambung dengan apa yang dijelaskan di masing-masing tema yang kita bahas saat ini. Jadi kalau kita ingin jadi berbeda, itu sebenarnya keuntungannya banyak. Keuntungannya banyak. Pertama, barang yang dicari oleh orang itu biasanya hanya kita miliki eksklusif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasanya lebih banyak mendapatkan selisih keuntungan atau profit jauh lebih besar dibandingkan barang umum. Seperti itu. Jadi kalau kita berbeda, pembeli pun biasanya juga senang. Karena apa? Barang yang didapatkan, yang diinginkan, itu tidak ditemukan di tempat lain, dan mereka berani membayar lebih besar biasanya kalau barangnya eksklusif yang hanya ada di produk kita. Jadi seperti itu. Tapi kalau barang umum yang sangat umum, ya biasanya akhirnya perang harga biasanya di situ. Lari-larinya di perang harga. Mereka konsumen akan mencari di harga yang terendah biasanya. Tuh, ini juga ada pertanyaan nih dari Habibi. Saya pernah jual di Tokopedia, sudah tidak aktif lagi karena barangnya sudah terjual dan tidak ada stok. Nggak ada masalah sih. Barang yang sama bisa ditambah kalau stoknya sudah ada, itu tinggal dibuka aja, tinggal ditambah stok, tinggal di notifikasi yang tadi tanya lampunya sudah mati, tinggal diaktifkan jadi ready stock gitu. Jadi persoalannya nggak ada masalah. Yang utamanya sih sebenarnya gini, kalau kita jual di Tokopedia, barang tidak ready lagi dan tidak ada supplier lagi, itu kita tinggal tambah aja dengan barang yang ini gitu, dengan barang yang
baru. Jadi jangan hanya menjual barang yang itu tok gitu, seperti itu. Jadi kita tambah aja barang yang baru. Persoalannya yang jadi kendala sebenarnya udah dibahas di season pertama yang kemarin. Persoalannya yang menjadi kendala kan biasanya di permodalan. Di permodalan, jadi orang ingin menambah barang tapi tidak punya modal, tidak punya dana. Ya strateginya saya balik lagi ke yang sesi pertama. Strateginya kita bisa menjadi dropshipper, itu jadi barang-barang orang lain yang kita jual. Yang keduanya itu bisa kita kalau kita kenal orang, ya kita kenal pihak toko, kita datangin aja, kita foto barangnya, terus kita buat spesifikasinya, kita jual lah itu. Kalau pas ada orang order, baru kita belanja gitu, seperti itu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk berjualan di online. Kita nggak punya barang, nggak ada masalah. Asal ada kemauan aja sih sebenarnya. Nah, terus yang ketiga yang akan kita lakukan kalau kita ingin sukses sebagai sukses awal di online shop, itu kita terus berlatih dan belajar hal baru. Terus berlatihnya gimana? Terus berlatihnya sebenarnya ya dengan kita keberanian kita memposting produk-produk baru. Dengan memposting barang-barang yang ada. Kalau kita cuma ada 1-2 barang, orang juga akan berpikir ini serius apa kagak jualannya gitu. Jadi kalau kita barangnya sudah banyak, pilihan konsumen juga banyak, itu akan melihat ini ternyata wah serius juga ini jualannya gitu, seperti itu. Terus yang dilihat oleh konsumen gimana nantinya? Kalau misalnya kita sudah jualan, mereka akan melihat nanti apakah barang tersebut sudah dibeli sama orang enggak. Nanti kelihatan kok di hasil barang situ udah kelihatan nanti udah dibeli berapa barang, terus nanti penilaiannya positif atau negatif, nanti ada setara ada bintangnya berapa bintang, itu kelihatan dengan dari pendapat konsumen, argumen konsumen, penilaian konsumen yang ditulis di situ kelihatan kok nantinya. Jadi itu lebih mudah sebenarnya kalau kita mendapatkan penilaian yang positif dari konsumen, apalagi dapat bintang 5, sehingga kita menjualnya pun ke yang lainnya jauh lebih mudah. Kalau awal-awalnya sudah dinilai positif oleh konsumen. Itu berapa maksimal banyak toko bisa kita milih marketplace? Ya nggak ada batasan sih sebenarnya. Kalau kita mau jualan semua marketplace, kalau masing-masing marketplace sebenarnya batasan tokonya itu pertama ada beberapa marketplace membatasi dari KTP. Jadi satu KTP misalnya hanya untuk satu marketplace. Ada satu KTP, dua marketplace, 3 marketplace, nggak ada masalah. Asalkan tema barang yang kita jual itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau kita mau 10 toko di marketplace nggak ada masalah sebenarnya. Di KTP yang sama, asalkan temanya, jangan barang kalau kita udah masuk di kategori baju anak misalnya, kita buat lagi toko yang sama di baju anak, itu yang sering di-banned oleh masing-masing marketplace itu gitu. Tapi kalau kita jual misalnya baju, terus kita jual snack di sananya, itu nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi kalau kita jual di tema kategori yang berbeda, itu sebenarnya tidak ada batasan di masing-masing marketplace. Di marketplace itu ada pembatasnya, ada beberapa pembatas yang menjadi pembatas seperti KTP dengan rekening bank. Di situ ada marketplace yang menerapkan misalnya kalau dia bergabung dengan nama yang sama, dengan KTP yang sama, tidak boleh mempunyai rekening bank yang sama. Terus ada yang misalnya rekening banknya tidak boleh sama, ada juga di beda KTP tapi rekening bank yang sama, seperti itu gitu di situ. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya untuk tiap-tiap marketplace, karena kebijakan setiap marketplace ada beda-bedanya, seperti itu. Asalkan jangan kita masuk berbisnis di marketplace itu dengan kategori yang sama aja. Kategori yang sama, ada sih beberapa yang berbisnis di kategori yang sama, tapi biasanya mereka membedakan identitasnya berupa KTP dengan rekening bank, seperti itu. Itu yang paling aman. Tapi kalau kita menggunakan KTP dengan rekening yang sama, biasanya kalau ketahuan, ya itu yang biasanya sering di remove atau di-banned oleh marketplace. Terus kalau kita udah
masuk berbisnis di online, materi untuk belajarnya sebenarnya banyak. Kita bisa terus berlatih, belajar hal yang baru terus. Materinya sangat banyak, sangat banyak. Jadi tinggal kita buka aja di misalnya di pembelajaran online-nya mereka. Terus ada juga webinarnya yang hampir tiap minggu tuh pasti ada 2-3 kali. Kita bisa belajar dari masing-masing seller atau kita gabung ke grup-grupnya, baik itu grup Facebook, WA-nya juga ada. Facebook-nya hampir semua marketplace juga ada grup-grupnya. Jadi kita bisa belajar dari seller-seller yang sudah berhasil. Seller lainnya yang sudah berhasil bisa kita belajar dari situ. Dan ya banyak yang bisa kita dapatkan di situ gitu. Terutama bagi seller baru, itu pertanyaan-pertanyaan pemula tuh biasanya banyak semacam dari kurir, terus dari pembayaran, seperti itu gitu, dari COD, tentang COD seperti itu. Biasanya kalau untuk udah strategi sudah yang lebih luas lagi, itu kita bisa nanti masuknya ke university masing-masing marketplace itu ada biasanya ada kayak Lazada University, terus kalau Tokopedia itu juga ada tempatnya, semua seperti itu. Jadi kita bisa lihat strategi-strateginya masing-masing marketplace itu bisa kelihatan. Untuk kita belajar hal yang baru, sebenarnya ya kita coba lihat kalau kita suka-suka searching, kita suka-suka lihat jalan-jalan, lihat marketplace, sebenarnya kita bisa belajar dari toko-toko yang sudah berhasil. Dari store yang sudah berhasil, yang misalnya sudah official store, sudah bintangnya udah banyak, udah dia tingkatnya udah tinggi. Kalau kayak di Tokopedia kan udah star seller seperti itu di Tokopedia, misalnya udah official store. Kalau di Lazada misalnya sudah dia masuk official store juga, sudah peringkatnya peringkat 6 atau peringkat 7 di tangga ke-6 atau ke-7. Itu udah omsetnya udah ratusan juta tuh kalau udah masuk ke tangga ke-6 atau ke-7 gitu. Jadi kita bisa belajar, kita bisa pelajari dari tampilan, pertama dari tampilan-tampilan fotonya, dari deskripsi produknya, itu kita bisa belajar dari itu sebenarnya, dari toko-toko yang lain gitu. Kenapa dia bisa berhasil? Kita bisa lihat dari situ. Kenapa? Banyak pemain dari marketplace ini yang mereka hanya memposting produk tanpa lebih detail lagi. Jadi mereka hanya posting judul, terus tanpa ada penjelasan apapun tentang barang tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang ada konsumen yang disuruh pilih, dia akan memilih toko A dengan tanpa deskripsi produk, atau toko B dengan deskripsi produk, dengan harga yang sama, kemungkinan besar akan memilih toko B. Atau misalnya kasus kedua, ada toko A dengan tanpa deskripsi produk yang jelas, dengan fotonya jelek segala, terus toko B dengan foto yang bagus, terus deskripsi produknya bagus, terus harganya lebih tinggi, saya yakin orang akan milih toko B yang harga lebih tinggi tersebut. Karena apa? Di situ ada jaminan tentang misalnya tentang produknya gitu. Ada jaminan tentang deskripsi produk yang kita bisa baca dari deskripsi produk. Jadi jangan sampai kita sia-sia, kita udah capek misalnya foto produk, foto apa, hanya kita buat judulnya aja. Kita buat judul dengan harga doang gitu, tanpa ada deskripsi yang lengkap, dan akhirnya ya konsumen akan lebih memilih kepada produk yang atau toko yang penjelasannya lebih detail seperti itu. Ini ada berapa maksimal toko tadi udah saya tadi untuk buka toko online marketplace harus hubungi kemana dan gimana caranya. Waduh, ini berarti belum buka toko ya. Gini Mas Aan Haryanto. Jadi sebenarnya kalau mau buka toko online masing-masing marketplace itu sudah ada pendaftarannya, ada ininya, ada tombol pendaftarannya, menu pendaftarannya di situ. Jadi tiap marketplace itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Tapi untuk tahap awal hampir semua persyaratannya cuma satu, biasanya KTP dengan nomor HP, dengan email, 3, dengan bank. Jadi nanti rekening bank harus difoto, terus harus dimasukkan ke dalam, diupload juga di situnya. Jadi yang dibutuhkan untuk tahap awal itu hampir semua marketplace itu KTP, rekening bank,
terus email dengan HP. Jadi tanpa ada HP, tanpa ada nomor HP itu juga kita nggak akan bisa daftar seperti itu. Jadi nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu ribet sebenarnya. Tapi ada beberapa marketplace yang membutuhkan waktu yang konfirmasi, verifikasi agak lama. Seperti Lazada, Blibli, yang lain-lain. Ada yang beberapa yang bisnisnya B2C itu yang konsepnya tadinya B2C, B2B itu agak lama dia verifikasinya. Tapi kalau misalnya kalau mau daftar yang simple, yang cepat tuh biasanya kayak Tokopedia, Bukalapak dengan Shopee, itu dalam hitungan menit biasanya sudah bisa bisa terdaftar di ininya di marketplace-nya. Kita sudah bisa muncul, bahkan foto-foto produk yang ada itu bisa langsung diupload saat itu. Seperti itu. Keuntungannya keuntungan yang kita dapatkan berapa persen? Nah, ini ada pertanyaan, bisa berapa cuan ada siapa ya? Beracuan pada siapa? Oh, kiranya untung beracuan. Ini mau beracuan tuh berinduk pada siapa? Nggak ada induknya sih sebenarnya. Semua marketplace yang bisa kita garap, kita masuk aja gitu untuk berbisnisnya. Jadi kalau mau fokus sebagai awal, sebenarnya ya fokus 1-2 marketplace dulu. Itu strateginya, fokus setelah kelihatan udah bisa berhasil di 1-2 marketplace, nanti bisa tambah 1 marketplace yang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang belum pengalaman, terus sudah masuk ke semua, nanti nggak fokus lagi. Karena di 1 marketplace itu banyak yang harus kita ikuti gitu, misalnya dari pemasarannya, dari promosi yang harus kita ikuti yang ditawarkan oleh pihak marketplace, itu kita optimalkan aja di situ di 1-2 marketplace. Nanti kalau udah kelihatan yang satunya berhasil, udah bisa nanti ekspansi ke 1 marketplace yang lainnya, seperti itu. Ini jika ada pembeli yang lolos karena toko kita sedang tidak aktif, apakah bisa di follow up kembali? Gini, kalau toko kita tidak aktif, itu sebenarnya marketplace itu kalau ada pembeli sebelumnya, itu kalau sudah ada yang belanja, terus toko kita tidak aktif atau nonaktifkan, itu dalam hitungan beberapa hari ketentuan dari Bureau Marketplace, itu kan itu batal transaksinya. Jadi batal. Jadi tidak ada transaksi lagi. Jadi itu dananya kembali ke pembeli. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun kita menghubungi konsumen, dia tuh harus order ulang lagi gitu. Jadi nggak bisa misalnya sudah ada pembeli, terus kita nonaktifkan toko, terus kita mau tindak lanjuti lagi transaksi itu nggak bisa. Jadi di marketplace itu ada batasan, ada yang sampai cuma 2 hari batasnya yang kita harus respon, kita harus approve order yang masuk, terus harus kita approve, harus kita kirim. Itu ada batasannya, ada batasan harinya ya, waktunya. Jadi tidak bisa misalnya kita udah nggak aktif, udah yang masuk, terus kita mau kirim lagi nggak bisa. Itu secara otomatis sistem dari marketplace itu akan membatalkan transaksi dan dana dari konsumen itu akan dikembalikan kepada konsumen, seperti itu. Jadi kalau kita mau follow up kembali, ya transaksinya mereka order ulang, seperti itu. Itu perbedaan marketplace dengan offline bisnis dengan offline dengan online gitu. Kalau misalnya di offline, kalau misalnya ada konsumen kita punya datanya, itu kita bisa kontak kembali gitu, seperti itu. Itu terkait dengan bahan presentasi ini atau di data, itu terkait semua sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya kita punya datanya yang tadi pembeli sebelumnya, kita bisa aja kontak sebenarnya. Apakah dia berminat kembali dengan barang kita sebelumnya yang tadinya kosong, ataupun kita hanya karena tutup toko karena liburan. Kalau mereka belum belanja ke toko lain, ya bisa jadi alternatifnya dia bisa ordernya lewat marketplace atau dia order langsung ke kita, misalnya lewat WhatsApp, berarti kita tidak berjualan lewat marketplace-nya, seperti itu. Terus jika ada pembeli loss, tadi saya punya toko offline menjual baju anak, perlengkapan bayi.
Ini dari Dani Kurniawan ya. Kalau mau mulai online harus dari mana baiknya, dan untuk margin saya melihat toko online sangat kecil sekali, bagaimana mensiasatinya karena harus bayar sewa toko, transportasi, dan lain-lain. Sebenarnya gini, kalau kita bertujuan untuk bisnis online sebagai online shop, kita nggak perlu lagi namanya kita harus sewa toko atau apa, taruh aja barangnya di rumah, nggak ada masalah seperti itu gitu. Jadi tidak harus kita misalnya harus sewa gudang atau apa. Jadi barang yang ada, barang yang sudah ada di rumah itu kita taruh aja. Strateginya gimana? Strateginya yang pertama ya kita daftar dulu ke marketplace-nya. Daftarlah yang misalnya minimal pilih aja misalnya ke Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Pilih aja dari 3 itu. Terus yang keduanya setelah pendaftaran ya kita harus memulainya dengan memfoto produk tersebut. Memfoto misalnya baju anak, kita foto. Terus setelah kita foto pun kita bisa minimal dari 3 sudut. Dari depan, dari atas, terus dari samping atau dari belakang seperti itu. Terus buatlah deskripsi yang sedetail mungkin. Jadi deskripsi yang sedetail mungkin itu seperti kayak panjang, terus lebar, terus ukurannya, size-nya, warnanya, pilihan warnanya. Di masing-masing marketplace itu sudah ada namanya variasi. Jadi misalnya kalau warnanya kuning, merah, segala, tinggal kita masukkan produk di variasi. Nah, tapi nanti untuk pemula ini harus belajar lagi untuk tata cara upload produk di masing-masing marketplace. Karena tiap marketplace itu berbeda ininya. Kolom yang harus diisi, terus menu-menunya agak berbeda gitu. Tapi prinsipnya pada dasarnya itu hampir sama. Kalau sudah pernah upload produk di satu marketplace, kemungkinan marketplace yang lainnya bisa di ini juga gitu, diikuti. Tapi nanti kalau misalnya banyak variasi, banyak warna, banyak size, tinggal mainkan di variasi aja seperti itu. Marginnya gimana? Margin memang untuk passion, untuk rata-rata kayak teman-teman itu ngambilnya kalau untuk passion itu karena persaingannya cukup ketat, itu mereka biasanya mengambil keuntungan seperti lebih kecil dibandingkan dengan offline biasanya, seperti itu. Ngambil keuntungan misalnya kalau keuntungan di offline bisa dapat 40%, 50%, biasanya kalau di marketplace biasa mereka mengambil keuntungan sekitar 10-20% seperti itu. Jadi ada yang berharap bermain di quantity. Kenapa mereka mengambil keuntungan lebih kecil di marketplace? Karena sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu tidak sebesar biaya yang kita keluarkan saat berbisnis offline. Kalau di online itu kan pertama kita daftar ke tiap masing-masing marketplace itu hampir gratis kok. Gratis kita daftar, kayak di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, gratis sebagai member awal itu gratis. Tapi kalau kita sudah meningkat, kita sudah masuk menjadi misalnya merchant seller atau ada official store, itu kita dikenakan biaya. Kayak saya di Tokopedia, itu biaya untuk menjadi official store itu 10% dari tiap transaksi. Jadi siasati harganya ya jangan sampai 10% itu lari semuanya menjadi biaya untuk official store-nya gitu. Itu biaya itu belum termasuk biaya kalau kita mau promosi. Belum termasuk biaya misalnya biaya packing. Jadi kita hitung-hitung harga barangnya, harga dasar barang, plus nanti biaya packing, biaya penyimpanan, terus biaya sewa tempat, rumah-rumah yang kita jadikan tempat penyimpanan, itu kita kenakan sebagai biaya juga gitu, seperti itu. Jadi tapi kita tidak perlu sewa toko untuk sewa toko ataupun biaya-biaya lainnya. Dan kalau untuk tahap awal itu biasanya dikerjakan sendiri aja. Jadi tidak perlu karyawan segala, kecuali kalau kita sudah punya bisnis yang offline, sudah punya karyawan, sudah punya apa, ya fungsikanlah karyawan itu untuk kembali untuk diberikan tugas tambahan untuk mengelola marketplace, termasuk sebagai packing order seperti itu gitu. Jadi karyawan yang ada bisa dioptimalkan juga untuk dijadikan sebagai penggerak dari offline-nya, bisnis offline-nya. Transportasinya gimana? Kalau ada orang yang order lewat marketplace,
itu biaya transportasi, biaya kirim itu ditanggung oleh konsumen. Jadi kita nggak usah takut, misalnya kayak pengalaman saya aja, orang Papua tuh belanjanya 15.000 tapi ongkosnya 150.000. Itu ditanggung oleh pembeli yang ada di Papua kok itunya. Jadi kalau mereka kan sudah pilih kurirnya. Kalau misalnya mereka pilih JNE, pilih Tiki, pilih Lex, pilih RPX atau apa dan lain-lain, pilih misalnya yang express atau yang instan atau Gojek apa segala, mereka sudah pilih, ya kita kasih kepada kurir yang sesuai dengan pilihan dia gitu. Jadi seperti itu aja sih. Jadi nggak terlalu ribet untuk biaya-biaya itu, karena semua biaya transportasi itu, biaya kurir itu ditanggung oleh konsumen, ataupun saat ada promo dari masing-masing marketplace, ada yang ditanggung oleh marketplace. Dan itu tidak semua seller mendapatkan fasilitas seperti itu. Ada juga yang promosi, yang kita biaya promosinya, biaya kurirnya ditanggung oleh seller juga ada seperti itu. Dan itu bagian dari promosi seller yang fasilitasnya, penawarannya disediakan oleh masing-masing marketplace. Bagaimana caranya dari Putri ini, bagaimana cara kita konsisten terhadap produk kita, bagaimana Mas dan tetap semangat waktu marketplace kita masih sedikit membeli. Ini, kalau produk kita konsisten terhadap produknya, produk yang kita konsistennya sebenarnya terhadap tema, kategori yang kita jual. Jadi kalau kita misalnya kategori kita jual, misalnya perhiasan, ya fokus di perhiasan itu banyaklah variasi dari perhiasan pilihannya. Jadi kuncinya gini, waktu saya awal-awal mengembangkan marketplace, itu strategi saya sih nggak ngeliat orang kan beli apa tidak. Strateginya adalah dalam waktu 1 bulan saya harus bisa mengupload 1.000 produk baru. Itu strategi yang saya terapkan saat itu. Harus dalam 1 bulan tuh harus bisa saya mengupload produk baru. Karena perhiasan kita bisa bolak-balik aja bentuknya dibuat. Jadi ya barang yang sama aja dibuat aja model berbeda gitu. Tinggal robak-robak, dapatlah ini jatuh gitu. Dapatlah perhiasan dengan model yang berbeda. Jadi sehingga dalam waktu 1 bulan itu produk SKU yang ada di marketplace itu menjadi 1.000, dan itu dengan sendirinya akhirnya orang tuh banyak belanja yang tadinya cuman ada berapa produk di marketplace-nya, hanya misalnya 15 produk atau apa, orang tuh tidak punya pilihan dan tidak akan tertarik gitu. Tapi kalau kita sebanyak mungkin produk yang kita masukkan ke dalam marketplace dalam tema kategori yang sama, itu orang juga akan memilih di produk tersebut agak bebas, agak leluasa, sehingga mereka yang tadinya tidak menginginkan produk tersebut akhirnya menginginkan. Yang tadinya dia hanya bertujuan membeli satu produk, tapi karena banyak pilihannya, banyak barangnya, akhirnya dia membeli banyak produk. Jadi bukan hanya satu produk aja gitu. Apalagi ada beberapa strategi, mungkin kita ulas nanti strategi lanjutannya. Ada strateginya sehingga kalau orang mau beli 3-4 produk, kita kasih free ongkir, tapi ada batas minimalnya. Seperti itu strategi-strateginya seperti itu. Jadi intinya kalau kita berjualan di marketplace, intinya jangan terlalu patah semangat untuk mengupload produk baru seperti itu. Jadi kalau bisa uploadlah sebanyak-banyaknya di toko kita sehingga orang banyak pilihan untuk membeli. Jangan 1, 2, 3 produk kita upload terus kita nunggu, kita merasa putus asa seperti itu, jangan. Karena pengalaman saya sendiri, ya setelah saya upload sampai 1.000 produk dalam waktu sebulan, itu penjualannya luar biasa jadinya. Jadi langsung naik terus gitu, langsung ya mengalahkan yang lain-lainnya. Jadi omsetnya juga cukup tinggi jadinya seperti itu. Jadi utamanya ya perbanyaklah produk di masing-masing marketplace kita seperti itu. Adakah fee untuk marketplace semacam Grab, Gojek? Ada fee-nya kalau kita sudah seller yang tinggi. Tapi kalau seller awal yang dia tidak masuk, misalnya ada pilihan-pilihannya, itu 0%. Jadi tapi kalau udah
udah kita misalnya kayak official store, terus kalau di Tokopedia di star seller segala, kayak di ini di Shopee itu ada fee-nya berapa persen tergantung dari marketplace-nya. Seperti Lazada juga ada. Kalau Tokopedia itu kalau jadi official store itu 10% seperti itu. Terus kalau di Lazada itu sekitar ya masih di bawah 5%. Terus di Bukalapak ini barusan saya dapat emailnya WA-nya dari Bukalapak itu ada sekitar 5% untuk menjadi buka mallnya seperti itu gitu. Jadi di tiap-tiap marketplace kalau kita udah jadi penjual besar di situnya udah menjadi top seller, itu kita tidak lagi menggunakan fasilitas gratis yang ditawarkan oleh masing-masing marketplace. Itu fasilitas yang khusus untuk seller-seller besar itu udah tersedia. Tinggal kita pilih aja, kita masuk kategori itu enggak, memenuhi syarat apa tidak, ya tinggal pilihan dari kita gitu. Jadi, tapi sebaiknya kalau kita udah mau besar, ya kita selayaknya mengambil fasilitas tersebut. Mengambil fasilitas tersebut karena itu jauh lebih banyak manfaatnya bagi kita, karena dengan fasilitas yang ada kita menjadi prioritas. Jadi menjadi prioritas kayak saya sendiri di Tokopedia, kita punya PIC sendiri, ada PIC yang khusus menangani toko saya gitu. Dari di dalam Tokopedia, ya sekarang kan penjual di Tokopedia itu kan ada ratusan ribu penjual. Nah, dari ratusan ribu penjual itu nggak mungkin ditangani oleh PIC gitu. Tapi kalau kayak kami yang punya official store, itu punya PIC. Yang toko saya punya PIC yang kapanpun bisa saya hubungi kapanpun gitu. Jadi seperti itu. Lazada juga yang punya penjual puluhan ribu penjual, saya juga punya PIC seperti kayak GDID yang lain-lainnya juga ada PIC-nya. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita ada kendala, ada apa, tinggal kontak PIC-nya langsung bisa tertangani. Beda dengan seller biasa. Kalau seller biasa itu biasanya dia kan harus kalau ada masalah itu dia harus menghubungi customer service internal yang berhubungan dengan seller, dan itu responnya biasanya sih agak lama gitu, bisa berhari-hari direspon, bahkan biasanya apa yang kita tanyakan, apa yang masalah kita itu biasanya nggak nyambung, bisa dijawab oleh customer service-nya seperti itu. Jadi ya haruslah punya cita-cita menjadi toko yang besar, supaya nanti di marketplace itu kita mempunyai masing-masing PIC seperti itu. Jadi intinya untuk pemula itu tidak ada biaya untuk beberapa marketplace, tidak ada biaya 0%, tapi kalau sudah mulai besar kita mau upgrade toko kita menjadi yang berbayar atau kita dikenakan persentase dari tiap penjualan, itu ada di tiap-tiap marketplace, ada fasilitasnya. Bagi pemula nih dari Ibu Hani, bagi pemula yang baru buka toko, selain barangnya banyak variasi dan harga, bersaing apakah ada tips bagi pemula agar toko kita banyak dilihat orang? Banyak sih strateginya untuk supaya bisa dilihat orang. Ya salah satunya kalau sekarang kan rata-rata orang udah familiar dengan sosial media, familiar dengan WhatsApp. Nah, caranya adalah ya kita sebarkanlah informasi tentang keberadaan toko kita kepada teman-teman kita gitu. Baik itu lewat sosial media ataupun WhatsApp seperti itu. Atau cara yang kedua ya kita berikan promo khusus kepada teman-teman kita seperti itu. Kita bisa buat voucher kok di masing-masing marketplace itu ada ketersediaan voucher yang voucher itu hanya bisa kita berikan kepada orang-orang tertentu atau komunitas tertentu gitu. Kita buat voucher, nanti kalau mereka belanja, mereka mendapatkan harga khusus seperti itu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya kalau kita punya toko di online, itu sering-seringlah kita kunjungi toko kita sendiri. Jadi banyak yang pemilik toko yang dia sudah buka toko di online
dia sendiri tidak tahu gitu ininya, jadinya tokonya juga nggak tahu, nggak kedetek di marketplace-nya. Dia juga tidak tahu nama tokonya, tidak tahu link tokonya, seperti itu. Jadi sebaiknya sering-seringlah kunjungi dan sering-seringlah klik produknya. Jadi dengan sering mengunjunginya, itu nanti akan terekam di sistemnya SEO-nya, Search Engine Optimization-nya di marketplace itu. Jadi kalau kita sering kunjungi, sering klik-klik produk kita, nanti itu akan memancing toko kita, produk kita itu berada di halaman pencarian terkait dengan kata kunci yang dicari oleh orang seperti itu gitu. Itu banyak biasanya ya pengalaman yang saya lihat dari beberapa teman seller yang lain, ya mereka sudah upload produk, sudah apa segala, terus ya mereka tinggalin aja, nggak pernah diiniin, dilihat tokonya. Sering-seringlah dilihat minimal kasih tahu keluarga, tolong dong klik toko saya, tolong dong produknya diklik gitu seperti itu. Itu berpengaruh loh, berpengaruh kalau sering diklik itu berpengaruh kepada pencarian nantinya. Jadi, ya itu salah satu strategi-strategi yang kita bisa bangun untuk strategi. Kalau strategi yang kalau udah penjual besar sih banyak strateginya. Banyak strateginya penjual besar, ini jatuh lagi tuh, tapi ada kamera yang satunya kan. Ini strateginya banyak, jadi kita tinggal pilih aja strategi yang lain. Ini seperti pengalaman saya sebelumnya, waktu saya masih menjadi seller yang belum official store, yang belum didaftarkan merek sendiri ke tokonya, ke marketplace-nya, itu penjualannya sih tetap ramai, tetap menjadi top seller juga. Tapi setelah saya masuk menjadi official store, kayak di Tokopedia itu, penjualannya tuh meningkat 300%. Itu di masa pandemik. Karena apa? Saat kita menjadi official store, itu banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh marketplace melalui PIC-nya. Jadi kita manfaatkan fasilitas itu, sehingga itu bisa mendongkrak penjualan dari toko yang ada sebelumnya. Jadi jangan ragu kalau sudah punya toko, upgrade tokonya kepada yang berbayar dalam arti mereka ada beberapa persentase, misalnya ada yang dipotong 3%, 5%, 10% seperti itu jauh lebih baik dibandingkan menjadi seller biasa. Keuntungannya apa? Keuntungannya kepercayaan pembeli konsumen itu lebih tinggi dibandingkan dengan menjadi seller biasa. Kalau seller biasa dia ngelihat misalnya, oh tokonya toko biasa kok, belum jadi merchant seller misalnya, belum jadi toko official store atau belum jadi yang lain yang lebih tinggi. Karena apa? Tiap-tiap marketplace punya istilah berbeda untuk tingkat tokonya. Saya coba lihat di Bukalapak sendiri itu nama-nama tokonya tuh tingkatannya tuh beda-beda dibandingkan dengan toko yang ada di Tokopedia misalnya. Itu beda-beda. Ada yang dia penjual besar, ada yang menjadi penjual biasa seperti itu, dan super seller, kayak saya di Bukalapak tuh udah posisinya super seller. Jadi udah super seller, di sini ada dari tingkat paling bawah, kayak di Bukalapak, kalau kita mendaftarkan di awal, itu namanya user, BL user, terus tingkat keduanya pedagang, terus tingkat ketiga pedagang besar, terus ke calon juragan, terus ini kalau saya sih udah juragan, terus good seller, terus recommended seller, terus trusted seller, terus di top seller yang udah paling tinggi banget seperti itu, udah di top seller. Jadi tingkatan-tingkatannya di masing-masing toko itu ada banyak tingkatan, dan kalau kita makin besar, itu tingkatannya juga makin naik semua, seperti itu. Dan kita juga, ya biayanya juga ada. Jadi tidak menjadi user biasa, seller biasa lagi, yang gratisan seperti itu. Jadi tiap-tiap marketplace punya kebijakan masing-masing. Toko yang besar itu ada biayanya seperti itu. Dan ya terus terang kayak toko saya yang online itu
biaya yang harus saya keluarkan sebulan untuk fee masing-masing marketplace itu bisa 10 sampai 20 juta. Fee yang saya keluarkan untuk ke ini gitu, ke marketplace itu gitu, fee-nya. Fee yang udah dipotong tuh bisa dari 10 sampai 20 juta tuh udah pasti itu keluar. Untuk ya kalau kita bilang bisnis, kita buat kita bikin ruko, kita jualan di ruko, ya mungkin biaya sewa ruko juga gitu, gitunya. Jadi kalau penjual-penjual besar itu mereka udah cukup cukup besar juga mengeluarkan biaya untuk fee bagi marketplace-nya. Ya itu tadi sebenarnya data saya sudah jelaskan tadi ya, sedikit tentang data. Data itu sangat berguna kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita, karena dengan data itu kita bisa melihat siapa yang menjadi konsumen kita. Kalau di beberapa marketplace seperti kayak Tokopedia, itu data udah agak lengkap. Ini saya coba masuk ke wawasan toko di statistik data. Di paling lengkap sebenarnya sih Lazada. Itu ulasan datanya cukup 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 bagus di ulasan di datanya sangat lengkap. Justru yang pertama tuh Lazada sebenarnya yang mengembangkan data yang bagus bagi sellernya. Jadi di data ini kalau kita ngelihat misalnya di internal toko kita, kalau di data di statistik wawasan toko di Tokopedia, ini data ini dipunyain oleh merchant seller yang tingkat kalau seller biasa biasanya nggak punya datanya. Jadi kita bisa ngelihat pendapatan, konversi, pesanan segala gitu udah cukup lengkap. Terus kita bisa ngelihat tren-trennya, yaitu tren dari pembeli misalnya umur laki-laki perempuan itu berapa persen. Itu bisa kelihatan dari tren seperti itunya sampai dengan umurnya. Umur dari di bawah 17 tahun, 18 sampai 23, 24 sampai 34, 35 sampai 44, 45. Dari data ini kita bisa mengetahui produk apa yang ingin kita pasarkan gitu pada konsumen. Ini kembali kepada penjelasan awal tadi saya itu tentang strategi tips awalnya, ketahui, mengerti, dan pahami konsumen. Jadi dari data ini kita bisa mengetahui kira-kira di umur berapa konsumen kita dan produk apa yang cocok kita pasarkan, seperti itu. Jadi kalau kita udah gabung di marketplace, bacalah data-data itu sehingga kita mengetahui strategi apa yang ingin kita kembangkan. Termasuk kita bisa mengetahui tentang pesaing kita kok di situ. Seperti kalau kayak kalau saya masuk ke data, kayak di Tokopedia seperti ini, kayak di Liontin, kebetulan hari ini di seluruh marketplace, seluruh penjual marketplace yang ada di Tokopedia, itu kayak toko saya tuh berada di peringkat keempat untuk yang Liontinnya, untuk penjualan Liontinnya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini peringkat kita berapa. Biasanya sih 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, seperti itu. Kayak di Kaluk dia mana. Terus pesaing kita namanya siapa, dia menjual apa juga ketahuan seperti itu. Jadi data itu sangat penting. Kita lanjut kembangan koneksi dan membangun relasi. Ya seperti tadi saya sudah jelaskan, relasi kembangan koneksi mulailah dari keluarga. Keluarga bisa dijadikan konsumen, bisa dijadikan orang yang mensupport. Kalau misalnya kita bagikan link dari produk kita atau nama dari produk kita, maka bisa keluarga atau teman, itulah mereka yang membuka toko kita gitu. Support aja keluarga, kasih tahu keluarga atau teman-teman kita, buka dong toko saya. Itu dengan orang yang mengklik toko kita itu akan memudahkan nanti tokonya atau produknya nanti ditemukan oleh mesin pencari. Seperti itu. Fokus dan konsisten. Nah, ini kalau fokus dan konsisten seperti yang saya terangkan di di penjelasan di webinar sebelumnya, kalau kita mau dikenal sebagai penjual yang fokus dan konsisten di kategori yang sama, maka fokuslah di situ gitu. Kalau kayak saya kan hanya fokus di perhiasan,
Ya saya coba fokusnya di perhiasan sehingga tokonya dikenal sebagai super mall-nya perhiasan. Jadi apapun yang orang yang cari tentang perhiasan, maka masuklah ke toko saya, itu akan ketemu produknya, semua produk yang terkait dengan perhiasan seperti itu gitu. Kalau saya campur misalnya dengan piring, dengan sendok, dengan apa, ya nanti orang jadi buyar seperti itu gitu. Jadi saya saat ini coba tetap fokus dan konsisten yang terkait dengan perhiasan. Ekstra sumber daya. Jadi kalau ekstra sumber daya ini, contohnya gini, kalau toko kita awalnya kita mulai masuk dari yang kecil, kalau kita misalnya order sudah banyak, sudah apa, nggak bisa ditangani sendiri, ambillah karyawan. Carilah karyawan baru untuk membantu kita, gajilah orang untuk membantu kita. Jadi kita nanti fokusnya misalnya hanya di pembelian, hanya di strategi promosi. Jadi biarkanlah yang karyawan untuk mengolah toko kita dari dia proses order yang masuk, menjawab chat, menjawab pertanyaan konsumen sampai dengan mengirimnya. Jadi jangan kita kerjakan sendiri. Kenapa? Kalau kita kerja sendiri nggak akan kuat. Kalau misalnya order udah lebih dari 10 aja setiap hari, kita udah kewalahan tuh nanganinya kalau sendiri. Sebaiknya kalau order udah lebih dari 10, mulailah berpikir untuk mencari karyawan yang bisa membantu kita. Dan kalau order udah banyak di satu toko, kita belum masuk ke marketplace yang lain, ya cobalah masuk ke marketplace yang lain, karena saya yakin kalau biasanya sudah berhasil di satu marketplace, biasanya di marketplace lainnya tuh nggak terlalu sulit gitu semuanya. Intinya dari 7 strategi, 7 tips yang ada, ya kita kalau bisa informasikan tentang produk kita secara berintegritas dan jujur. Jadi apa tentang produk kita, ya kita sampaikan apa adanya aja. Jadi jangan buat ekspektasi yang lebih tinggi kepada konsumen sehingga nanti dia akhirnya komplain. Jadi kita sampaikan aja apa adanya tentang produk tersebut. Kalau produknya misalnya ukurannya 5 cm, ya sampaikanlah 5 cm. Terus kalau ukurannya berapa, beratnya berapa, sampaikanlah seperti itu. Jangan nanti konsumennya nanti akhirnya komplain gara-gara mereka ekspektasinya terlalu tinggi tentang produk tersebut. Ya itu pengantaran ini udah aja nih. Tadinya targetnya gimana, Mbak Zia? Karena ini targetnya ajan. Iya Mas. Kalau misalkan saya lihat dulu masih ada pertanyaan nggak? Kayak terakhir udah dari yang Ada pertanyaan nggak? dari Hani Hashim terakhir. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita sudahi kali ya Mas ya. Ada yang bertanya nggak? Atau masih bingung? Atau yang sudah mengembangkan bisnisnya, terus tidak maju-maju? Ya. Berapa fee Grab Gojek ini udah tadi, terus bagaimana konsisten sudah, terus perlengkapan. Ini sebenarnya saya ulas lagi tentang pertanyaannya Pak Dani Kurniawan ya. Ini bisnisnya baju anak ini sebenarnya bisnis yang paling ramai sebenarnya di marketplace itu. Bisnis baju anak itu paling banyak dicari itu ya ini. Kalau bisa, kalau sekarang udah offline, sedang online, kalau bisa masuk ke offline, ke online gitu. Ini karena paling banyak segmennya orang mencari konsumen itu ya ini baju ini di fashion itu. Yang kalau saya sih bisnisnya sih nggak masuk ke yang segmen yang besar ya, segmen yang gede seperti itu. Kalau saya masukkan ke segmen niche konsumen, yang konsumennya segmen yang kecil, yang agak eksklusif, sehingga pesaingnya juga nggak terlalu banyak, tapi keuntungannya cukup besar gitu. Itu aja sih. Saya pinginnya yang nggak usah terlalu banyak-banyak ininya, tapi untungnya gede gitu. Itu. Tapi kalau di kayak baju anak ini, strateginya kalau kita produksi sendiri, itu sebenarnya kita relatif lebih leluasa menentukan harga karena tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Seperti itu kalau kita produksi sendiri, motif sendiri, itu kita lebih leluasa menentukan harga dibandingkan dengan yang kita menjual yang branded yang sama persis, misalnya bisa dilacak oleh yang lain seperti itu. Ini saran saya sih kalau bisa sebaiknya cepatnya di online kan bisnisnya yang dari online yang bisnis baju anak perempuan, bayi, apalagi ada baju muslimnya, itu segmennya
sangat bagus kok untuk di online seperti itu. Dan orang ya hampir mencari gitu yang produk itu. Tuh, terus ada pertanyaan yang lain. Kalau kita lanjut ke ini kali ya Mas ya, ke seri ketiga yang bakal lebih seru kan, ini kan judulnya Gebrakan 30 hari awal berjualan di bisnis online. Itu kita bakal lanjut minggu depan aja kali ya, Iya, untuk bisa. pertanyaan selanjutnya. Oke, Ini udah kalau ada yang izin sholat juga sih. iya betul. Oke, Minggu kalau kayak berarti tadi, minggu selanjutnya kita kayaknya agak lebih cepat ya supaya tidak ini boleh, dengan boleh. waktu Nggak kepotong sholat. sama zuhur ya? Sholat, ya. Oke. Boleh. Oke, jadi dari pelatihan kita kali ini saya dapat beberapa poin penting, yaitu pertama, kita harus memahami customer. Kedua, menjadi beda. Ketiga, terus berlatih. Keempat, riset data-data tren pembeli. Kelima, kembangkan koneksi dan bangun relasi. Ketujuh, fokus dan konsisten. Kedelapan, menambah SDM. Dan yang paling terpenting adalah pertahankan integritas dan kejujuran. Nah, dengan berakhirnya pelatihan kali ini, pemberian materi dari Mas Arif, maka berakhir juga pelatihan kita pada kali ini, yaitu seri kedua, bisnis online bersama Yeci, tips dasar bisnis online yang wajib diketahui pemula. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat Yeci yang telah bergabung pada pelatihan kita kali ini. Saya ingin mengingatkan teman-teman untuk seri ketiganya, minggu depan akan dilakukan pada hari Selasa, teman-teman, tanggal 23 Juni 2020. Oke, makasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di pelatihan minggu depan ya teman-teman. Terima kasih.